Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan jamaah salat Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah masuk di 10 malam terakhir. Tanpa terasa kita sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam ini bukan malam biasa, Bapak Ibu. Ini adalah malam yang paling berharga di dalam hidup kita. Karena teman kita yang tahun kemarin itu mengharap untuk supaya bisa bertemu Ramadan, ternyata tidak bisa. Ini adalah malam yang berharga, malam yang sangat mulia dan penuh dengan rahmat. Sehingga Rasulullah SAW itu menyampaikan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Idza dakhala asyaru awakhiri itu ahyal lail. Di 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad SAW menghidupkan, namanya ahya itu kan menghidupkan, al-lail, malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya diajak. Wa syadda izaruhu, gampangannya itu dia itu waktunya meraih karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita raih di 10 malam terakhir? Apa yang kita raih? 1. Harapan kita adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya akan menyampaikan ayat yang kita bisa mengharapkan, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar di surat Al-Qadar. Makna hakikat Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Qadar itu bukan hanya dipahami sebagai peristiwa saja, turunnya Al-Quran saja, atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tetapi juga memiliki isyarat yang spiritual, isyarat yang ruhaniah, yang mengajak apa? Manusia itu memahami kedalaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir, yaitu dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami turunkan, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maknanya apa, Bapak Ibu? Maknanya adalah secara syariat, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Isyarat spiritualnya, ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad,
tetapi juga harus turun ke dalam hati orang yang beriman. Nabi Muhammad pada waktu itu dapat. Hari ini seharusnya turun kepada orang-orang yang beriman. Turun ke dalam hati orang yang beriman, hati yang bersih, Pak. Hati yang khusyuk. Di 10 malam terakhir itu pokoknya hati kita itu khusyuk, baca Al-Quran itu khusyuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima cahaya dari Al-Quran. Cahaya dari Al-Quran. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adapun Allah nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi. Berarti Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Isyaratnya adalah Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu, malam ketika cahaya hidayah Allah sangat dekat dengan hati manusia. Itu para ulama menjelaskan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, kemudian pertanyaannya, qadar itu apa? Qadar itu adalah kemuliaan dan penentuan takdir. Maka ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, itu kan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Makna hakikatnya kata qadar memiliki makna apa? Kemuliaan. Malam yang sangat mulia. Yang kedua, ditentukan takdir manusia. Kesempatan bumi penuh malaikat. Isyarat spiritualnya adalah malam ini memberi pesan takdir manusia itu dapat berubah dengan doa dan taubat. Nah, itu maksudnya. Berarti ditentukan dia itu akan bisa berubah hidupnya itu karena dia doanya dia, taubatnya dia. Orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengubah jalan hidupnya menuju apa? Kebaikan. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, man, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar itu iman dan wahtisaban. Dan di 10 malam terakhir sunnahnya kita disuruh untuk i'tikaf, untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Tujuannya adalah kita ini disuruh mendekatkan diri kepada Allah, yaitu banyak istighfar, bertaubat, iktikaf di masjid. Nah, kalau iman dia itu, kalau apa? Iman. Kalau nggak iman ya nggak mungkin dilakukan. Sehingga tidak ada perubahan. Sehingga di 10 malam terakhir tenang-tenang saja, seperti biasa-biasa saja, nggak kelihatan di masjid. Masjidnya nggak penuh. Seharusnya masjidnya penuh. Oh, banyak yang iktikaf. Nah, imanan, waktu sabar. Ketika dia iman, percaya, dilakukan itu iktikafnya di 10 malam terakhir, nggak putus-putus. Karena apa? Karena dia itu dia itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala diampuni dosa-dosanya. Itu harapannya. Nah, isyaratnya adalah Lailatul Qadar itu adalah momentum perubahan spiritual manusia. Nah, ada pemahaman wama adraka ma Lailatul Qadar. Bentuk kata dalam Al-Qur'an wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau wahai Muhammad apakah Lailatul Qadar itu? Makna aslinya adroka itu. Secara bahasa itu ada adro, mengetahui, adri, membuatmu tahu. Berarti mengetahui apa yang membuat engkau memahami gitu. Maknanya lebih dalam adalah siapa yang dapat membuatmu itu benar-benar mengetahui hakikatnya. Hakikatnya itu enggak semua orang tahu. Ini adalah pertanyaan untuk menunjukkan apa? Sesuatu yang sangat agung, sulit dijangkau akal manusia. Makna balaghahnya, gaya bahasanya, wama adraka itu digunakan oleh Allah untuk menunjukkan apa? Keagungan sesuatu, rahasia yang sangat besar.
Manusia tidak akan tahu kecuali Allah yang menjelaskan. Setelah kalimat ini biasanya Allah langsung menjelaskan, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Langsung dijawab, Pak. Di antara ayatnya apa? Ayat surat Al-Qadar, surat hari kiamat yaitu Al-Haqqah, yang kedua neraka Sakor. Isyarat spiritualnya adalah wa ma adraka. Para ulama itu menjelaskan bahwa kalimat ini memberi pesan manusia itu tidak mampu memahami rahasia besar Allah hanya dengan akal saja. Tetapi harus dengan apa? Satu, wahyu. Dua, iman. Yang ketiga, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir di ayat itu kita mencoba memahami lebih dalam. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua makna tafsir. Wa ma adraka sama wa ma yudrika. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan wa ma adraka wa ma yudrika. Perbedaan ini penting, memberi isyarat bagaimana Allah itu membuka atau tidak membuka suatu rahasia kepada manusia. Yang pertama, yang di surat Al-Qadar itu wa ma adraka, makna bahasanya apakah yang membuatmu itu mengetahui? Tahukah engkau apakah itu? Nah, gitu maksudnya. Ungkapan ini menunjukkan sesuatu yang sangat agung, lalu Allah biasanya menjelaskan langsung, Pak. Langsung dijawab oleh Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tetapi di ayat yang berikutnya bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, para ulama mengatakan gini, kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad a'lamahullahu bih. Setiap ayat yang menggunakan kata wa ma adraka kemudian menjelaskan isyarat spiritualnya ada membuka rahasia Al-Qadar. Sedangkan wa ma yudrika, kata yang kedua, bahasanya gini, apa yang membuatmu tahu? Beda katanya. Wa ma yudrika, apa yang membuatmu tahu? Atau bagaimana kamu bisa mengetahui? Namun berbeda dengan yang pertama tadi. Ungkapan yang biasa menunjukkan sesuatu yang tidak dijelaskan kepada manusia. Dalam Al-Quran, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kan gitu. Tahukah engkau, boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya. Di sini Allah tidak menjelaskan hakikat akhirnya karena rahasia Allah. Hakikat nggak dijelaskan oleh Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ulama mengatakan kullu ma fil Qur'an wa ma yudrika falam ya'lamhumullahu bi. Beda. Setiap ayat yang menggunakan wa ma yudrika, Allah tidak menjelaskan secara apa? Rinci. Isyarat spiritualnya maknanya adalah ada perkara yang Allah simpan sebagai rahasia Allah agar manusia apa? Tetap rendah hati, tidak merasa tahu segalanya. Nah, itu perbedaannya. Mudah-mudahan ini tambahan dari surat Al-Qadar. Ada memang kalau kita maknai dengan wahyu Allah ayat bi ayat, insya Allah kita akan mengetahui. Ternyata rahasianya langsung dijelaskan. Mudah-mudahan itu sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.